Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang arsitektur dan organisasi komputer unit input atau output. Nah, di sini sudah ada keterangannya kan, nama-nama kelompoknya. Nah, kita lanjut. Nah, pengertian komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut perangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori primer dan sekunder, I/O device atau modul I/O. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Kategori fungsi modul I/O: 1. Kontrol dan pewaktuan. 2. Komunikasi CPU. 3. Komunikasi perangkat eksternal. 4. Pembufferan datanya. 5. Deteksi kesalahan. Kontrol dan pewaktuan atau control and timing. Fungsi kontrol dan pewaktuan merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan tercipta transfer komunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama, memori sekunder, perangkat peripheral. Proses-proses komunikasi CPU. Command decoding, yaitu modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirim sebagai sinyal bagi bus kontrol data. Pertukaran data antara CPU dan modul I/O melalui bus data. Status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat peripheral, umumnya berupa status kondisi busy atau ready. Ready recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungkan atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat peripheral, sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat peripheral yang kontrolnya. Pembufferan datanya. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyusunan data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Nah, lanjut. Deteksi kesalahan. Apabila pada perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Teknik input dan output komputer, yaitu I/O terprogram, interrupt driven I/O, DMA atau direct memory access. I/O terprogram. Pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan modul I/O sehingga akan membuang waktu. Interrupt driven I/O. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengalami pre-I/O pada modul I/O. Bersama perintah I/O dijalankan modul I/O, maka modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya akan melakukan interrupt pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Direct memory access. Prinsip kerja DMA adalah CPU mendeklarasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengambilan kontrol bus dari CPU. Untuk itu, DMA menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Terima kasih. Nah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.